konsep penyucian jiwa menurut ulama salafus shalih. Ahli bahasanya oleh Imtihan Asy-Syafi'i. Adapun penulisnya Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Imam Al-Ghazali. Tes. Coba matiin dulu. Penerbitnya di sini adalah Pustaka Arafah, ya. Tahun terbitnya yaitu ada yang tahu di situ? Tahun terbitnya Tahun 2001. Tahun 2001, ya. Itu yang pertama ya, cetakan pertama. Cetakan ke-39 September 2019. Jadi ini sudah beberapa kali cetak ya. Ya, judul aslinya di situ Tazkiyatun Nafs ya. Apa itu bahasa Arabnya? Saya nggak kelihatan. Oh, ini yang cetakan keempat. Oh, itu cetakan yang mana? Saya yang pertama berarti ya. Aku keempat. 4 Juni 2022. Ya kan? Beda-beda. Jangan-jangan isi kita dan isi rumah beda. Tapi pustakanya tetap ya? Sama. Ininya juga ahli bahasanya Sama. Imtihan Asy-Syafi'i betul? Sama? Oh iya. Biasanya setiap cetakan itu ada sedikit perubahan-perubahan walaupun nggak signifikan sih ya. Oke. Apalagi tebal halamannya di situ berapa, 184. Kalau saya 100, ya sama 184 ya. Kalau latar belakang itu saya belum bisa menyampaikan karena tadi latar belakang penulis ini kan 3 penulis ya. Dan ini buku ini bukan buku fiksi ya, tapi non fiksi buku ini ya, dan tersusun secara sistematis data teorinya ya, dan keabsahan argumennya karena ini berkaitan dengan ilmu kalamullah ya. Adapun kalau kita mau tadi secara struktur bedah buku ya, itu ada mengkritisi buku tersebut, buku ini ya. Jadi saya bukan berani untuk mengkritisi. Cuman kalau saya lihat ini memang saya punya juga buku Tazkiyatun Nafs ada 3 tapi tebal-tebal segini. Ya, ini tuh kayak versi mini, versi ringkasnya, gitu ya. Karena kalau yang mau dilihat Tazkiyatun Nafs itu saya punya pustaka ada 3 tuh ya, itu tebal-tebal segini. Pas saya buka, oh ini versi mininya. Cara membersihkan jiwa dari akhlak tercela, ya. Jadi buku ini sebenarnya pembahasannya tentang membersihkan jiwa dari akhlak tercela, lalu menghiasinya dengan sifat yang terpuji, ya, berdasarkan panduan Al-Quran dan Sunnah dengan rujukan utama dari pemikiran ulama seperti Imam Ghazali, Ibnu Rajab Al-Hambali, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, menolak unsur bid'ah, khurafat, ya, fokus pada keikhlasan, mendekatkan diri pada Allah, serta menghindari cinta dunia demi kebahagiaan akhirat. Ya, jadi pertama apa tadi? Membersihkan jiwa dari akhlak yang tercela, ya. Menghiasinya digantinya dengan akhlak yang terpuji berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Terus apalagi fokus dia pada keikhlasan, mendekatkan diri kepada Allah serta menghindari cinta dunia demi kebahagiaan akhirat, ya. Buku ini menawarkan langkah praktis untuk memperkuat iman, menjauhi maksiat, ya, mengutamakan akhirat dan membersihkan hati melalui proses-proses yang tadi kalau istilah tasawuf itu ya, ada takhali, ada pernah dengar? Tahali, ya, pernah dengar nggak? Ya, jangan juga lah. Ini kalau bicara ini masih perbedaan tasawuf ini gitu ya. Tapi perlu tahu juga istilah-istilah ini ada ya. Saya pernah menyampaikan ini, saya bilang itu kan tasawuf gitu kan. Ya, walaupun memang ini ilmu tasawuf sebenarnya ada yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Kadang-kadang orang sudah antipati dulu ini tasawuf ya. Kalau kita lihat sebenarnya ada kebaikan, cuma memang secara ilmu itu kalau tasawuf hari ini itu kan agak gimana ya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu agak sedikit sensitif dengan ilmu tasawuf ya, tapi paling tidak ada hikmah yang kita ambil ya. Adapun nih poin-poin bedah buku ini, nanti kita masuk nih ke poin-poinnya ya. Yang pertama adalah poin tujuan Tazkiyatun Nafs ya, boleh dicatat oleh umat semua. Tujuan Tazkiyatun Nafs ya, landasannya
dari buku ini ya, poin-poinnya. Ya, tujuan tazkiyatun nafas. Apa sih itu tujuan tazkiyatun nafas? Ya, apa yang menjadi landasannya? Apa yang menjadi landasan tazkiyatun nafas? Ya, sudah. Ya, dan tokoh rujukan itu tadi 3 ya. Beliau bertiga ini ya adalah tokoh rujukan untuk ilmu tentang tazkiyatun nafas ya. Ibnu Qayyim, Ghazali, Ibnu Rajab ya, ini adalah rujukan tokoh rujukan dari kitab-kitab tazkiyatun nafas. Lalu pentingnya hati membaca, pentingnya hati dengan tazkiyatun nafas maksudnya ya. Lalu manfaat membaca buku ini. Oke. Tadi itu poin-poinnya ya. Poin-poinnya apa saja bisa diulang? Tujuan, tazkiyatun nafas, Oke. landasan, tokoh, Oke. pentingnya hati, Oke. manfaat. Oke, kita lanjutkan. Tema besarnya, tadi kalau poin-poin ini kesimpulan utama dari buku Tazkiyatun Nafas, konsep penyucian jiwa menurut ulama salafus saleh. Kesimpulan dari buku ini, nanti kita perlu menyimpulkannya kan, karena kita bacanya udah 184 halaman, kita simpulkan sebagai satu kerangka sehingga oh ini toh gitu kan yang kita baca selama ini. Satu, tujuan utama, kesimpulannya ada tujuan utama. Terus yang kedua, sudah tujuan utama, metodologi salaf. Biar umum tahu semua. Oke, sudah. Metodologi salaf, ya. Yang ketiga, langkah-langkah praktis. Sudah. Nah, dalam langkah-langkah praktis ini ada sub temanya, ya, yang di sini ada di buku menjadi daftar isi. Yang pertama, ikhlas dan niat. Langkah-langkah praktis, 1, ikhlas dan niat. Oke, yang kedua, ikhlas dan niat. Yang kedua, bentar, ilmu. Itu sudah aja garis besarnya ya. Nanti dalam ikhlas dan niat itu ada lagi ya, ditulis ada judul-judulnya. Yang ketiga, kesabaran dan syukur. Sudah? Kesabaran dan syukur. Sudah? Keempat, tawakal dan ridho. Yang kelima, menghindari dosa. Menghindari dosa. Oke, itu yang menjadi kesimpulannya. Ya, kita bisa lihat sama nggak sih? Ya. Oh, insya Allah. Kemudian lebih terbaru. Oke. Ya. Kita kembali kepada poin yang paling atas pertama adalah poin-poin utama bedah buku dari Tazkiyatun Nafas ini, ya, yaitu tujuan Tazkiyatun Nafas. Ya. Apa tujuan Tazkiyatun Nafas? Tazkiyatun Nafas sendiri itu artinya apa sih? Tazkiyatun Nafas. Ayo, ada yang ngerti bahasa Arab di sini? Ada guru bahasa Arab. Tazkiyatun Nafas, menyucikan. Tazkiyatun itu apa? Penyucian. Nafas, jiwa, ya. Jadi tujuan Tazkiyatun Nafas adalah menjadikan jiwa itu jadi bersih. Bersih dari apa? Tadi yang pertama, ya, bersih dari akhlak-akhlak tercela, ya. Sehingga belajar Tazkiyatun Nafas itu jiwa kita jadi bersih, ya. Seharusnya ketika kita belajar ini
Tujuan target kita adalah supaya jiwa kita yang tadinya mungkin ada hal-hal yang mengotorinya, ya, ada niat yang tidak baik misalkan, ya, ada sabar yang tidak naik turun, yang tidak istiqomah, ada rasa syukur yang hilang, ya, ada ketawakalan yang sudah tidak ada lagi dalam jiwa kita, tadi kan gitu. Ada dosa-dosa mungkin yang hinggap di dalam diri kita yang itu akhirnya mengotori jiwa kita. Karena 24 jam ada nggak manusia yang terhindar dari dosa? Ada nggak? Nah pertanyaannya, dosa kecil, dosa besar melakukan dalam satu hari itu berulang dari pagi sampai malam melakukan maksiat, dosa, atau kan gitu tuh? Atau pagi maksiat apa, siang nggak ada maksiat kan gitu ya? Malam ditutupi dengan tidak maksiat lagi. Ada nggak orang hidupnya dari pagi sampai malam itu maksiat? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang yang dari pagi sampai siang satu harian itu tidak pernah melakukan maksiat sekecil apapun? Tidak ada. Ya, nggak ada yang bisa sekecil apapun, sekecil mungkin ada ya, kecil aja mungkin ada. Dia menjaga sholatnya, dia menjaga zikirnya, dia menjaga matanya, tapi dia terjerumus pada lisannya yang orang itu gendut banget ya. Saya tersinggung. Dia tersinggung mulu aku. Saya juga tersinggung. Saya biasa aja. Itu kan perumpamaan, aku nggak tersinggung jadinya. Kalau lebih mencairkan suasana. Karena kemarin gini, anak saya jalan naik motor sama saya di belakang, si Osman di depan. Ada ibu-ibu yang naik motor, maaf, jilbabnya nggak sempurna, ya, sehingga kita bisa menggapai keimanan dan meraih kebahagiaan hakiki di akhirat. Ya, itu tujuan dari kita belajar tazkiyatun nafas atau kita baca buku tazkiyatun nafas ini. Ya, menjadikan jiwa kita bersih sehingga kita dapat menggapai cahaya keimanan. Dengan itu kita akan meraih kebahagiaan hakiki baik di dunia dan di akhirat. Banyak orang hari ini tidak bahagia di dunia, ya, karena dia terlalu sibuk dengan mengomentari tadi. Saya baru ada kondisi di mana seseorang tahu gitu. Orang ini pun yang mengomentari orang ini baru kejadiannya kemarin. Ini juga punya celah. Gitu loh, paham nggak? Makanya hati-hati ya. Saya kemarin tuh 3 masalah jadi satu. Wah, 3 klien itu berderet datang, astagfirullahaladzim gitu kan ya. Itu kadang-kadang kan mulut saya juga bisa dalam hati keceplosan gitu. Itu juga saya redam gitu ya. Saya bilang kita nggak bisa terbebas dari dosa. Dosa mungkin nggak kepada Allah, dosa kepada manusia dengan kok ya Allah padahal udah itu hati-hati ya. Maka tadi perlulah kita belajar tazkiyatun nafas. Sampai-sampai saya bilang menyampaikan kepada murid-murid murid-murid saya siapa aja ya, itu saya menyampaikan, bolehlah antuna belajar apapun, tapi belajar ini menjadi kewajiban. Dan saya ada di kelas kakak-kakak Ustazah Indah dan yang lain imbang maksudnya apa? Kita beramal soleh iya gitu kan, tapi kita tendang-tendang, kita kebentur-bentur dengan ketika misalkan saudara kita, teman kita atau siapa yang tadi punya masalah, akhirnya apa? Karena kita nggak belajar ini ya, dakwah kita atau amal soleh kita itu apa? Ambiar gitu, ambiar nggak? Hilang ya, karena kita hanya mikir amal soleh tapi kita nggak mikir ininya ya. Maka tadi ini tuh sebenarnya pertama kali yang Rasulullah SAW ajarkan, pertama kali Rasulullah SAW dakwahkan sebelum sholat. Ini Rasulullah tuh mengajari ini pertama kali. Dan kadarullah tuh saya suka banget belajar ini. Jadi buku-buku saya tentang ini tuh banyak, Selembutatun Nabi apa. Karena saya merasa kalau tidak diimbangi dengan ini, amal solih yang lainnya itu bisa apa ya. Dan saya menemukan banyak sekali praktek-praktek bukan banyak lah ya, ada beberapa ya, nanti saya bilang jadi gibah ya. Saya menemukan orang yang berdakwah tapi tidak belajar ini, jadi bentur-bentur gitu ya. Apa ya,
eh, dia nggak tahan banting, keikhlasannya berkurang, dia pengen dilihat orang, minta divalidasi, karena tadi jauh dari hatinya belajar tentang membersihkan jiwa. Ya, saya juga mengingatkan kepada diri saya dan umum semua, jangan sampai tidak belajar tazkiyatun nafs, ya, karena ini akan mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Maka hari ini kita lihat bagaimana orang yang stres, bagaimana orang yang depresi dengan semua istilah psikologinya, itu saya lihat jauh daripada ini. Intinya ini, ya, kita insya Allah mau bikin buat anak muda bulan Februari, tapi online. Tazkiyatun nafs versi Gen Z. Insya Allah nanti kalau ada flyernya saya share, ya. Jadi dimulai nanti bulan Ramadan tapi online. Ini kerjasama murid halakoh saya namanya Kak Kokom dengan ada lilahnya dengan halakohnya. Akhirnya kerjasama kemarin sempat ke rumah untuk mau bikin kajian Tazkiyatun nafs tapi versi Gen Z. Jadi judulnya nggak ini. Kan anak Gen Z mana mau ya? Mau ada mikir. Ya, karena ada beberapa slide nih. Landasannya, ya, landasan dari Tazkiyatun nafs berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, landasannya adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka nanti kalau ada istilah-istilah psikologi di luaran sana, jangan cepet-cepet, iya ya, kayaknya bagus deh, jangan. Kalau itu tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bisa saja itu menipu, padahal tampaknya seperti baik. Saya akan mengulang-ulang kembali karena hari ini banyak umahat-umahat kajian yang bukan tertipu ya, terjebak pada istilah-istilah yang baik di luaran sana, tapi ternyata tidak semuanya bisa diterima secara Al-Quran dan Sunnah. Contohnya saya contohkan, ada seorang yang saya ulang-ulang, ya, untuk mengatasi depresi, healing, kan gitu tuh. Gen Z diajarin itu. Ada kalau dalam Al-Quran, kalau depresi ngapain? Ini yang saya bilang hati-hati. Karena apa? Sudah menggerus nilai-nilai yang baik kan, benar, healing istirahat sendiri baik gak? Baik sebenarnya. Tapi itu bukan yang utama. Tapi dibuatlah ilmu itu, ya. Bahkan tadi kalau kita depresi, jadi saya kadang-kadang suka mengkritisi, suka gemes gitu ya. Kalau lagi belajar itu, aduh ini nggak gini gitu, karena Rasulullah nggak contoh gini gitu. Cuma ada dia bilang gini, Bu Inang kan itu kan praktek Rasulullah harus gitu. Emang nggak Rasulullah ilmu itu nggak relevan ya sampai zaman ini ya? Masa Al-Quran dan Sunnah nggak relevan? Kan nggak mungkin, ya. Adapun ilmu-ilmu yang hari ini nambah itu mungkin iya, tapi bukan yang mendasar. Maka nanti kalau kita lihat psikologis Barat itu tidak mencapai ini nih, tidak pernah ilmunya mencapai ini. Dia jauh daripada ini. Dia hanya ibaratkan buah, dia tuh hanya kulitnya aja. Makanya psikologi Barat itu, ini menurut pelajar saya di kajian Soli dan Musli, itu gagal melahirkan gagal melahirkan generasi-generasi yang tazkiyatun nafs, yang cerdas tapi tazkiyatun nafs. Dia hanya melahirkan generasi-generasi yang hanya cerdas secara intelektual tapi tidak secara jiwa. Maka kita temukan orang Jepang kalau gagal bunuh ini maksudnya. Nah, generasi kita udah begitu kan? Orang Jepang, Indonesia juga banyak. Itu maksud saya. Karena apa? Ilmunya yang diambil ilmu salah. Ya, makanya kita nggak boleh. Landasan kita harus apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau umum menemukan di luar sana bagus, ya jangan ditelan-telan dulu. Contohnya tadi saya mencontohkan. Healing lah gitu kan ya, tarik nafas dulu. Wah, kita udah ada, duduk dulu. Kalau nggak bisa duduk, kalau marah apa? Duduk, tidur, ambil wudhu, ya, dan seterusnya, baca Quran, ya. Tapi kan sekarang jarang sekali menyarankan itu. Kalau depresi, teriak, suruh teriak. Ambil bantal, kalau nggak bisa ambil bantal, tutup. Iya, sekarang kan gitu nyuruhnya kan. Tapi apa, ambil bantal terus dan khurafat, ya, menjauhi bid'ah dan khurafat, ya. Lalu landasannya lagi berbeda dari pendekatan sofistik dan terkadang menyimpang. Landasannya adalah tadi Al-Quran dan Sunnah untuk menjauhi bid'ah dan khurafat.
Oke, kita lanjutkan tokoh rujukannya tadi yang ada di kitab ini ya. Ya, ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Rajab Al-Hambali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Ini adalah tokoh rujukan ulama-ulama yang tidak hanya tentang pembersihan jiwa, banyak juga ilmu-ilmu yang tapi mereka kayak spesifikasinya adalah tentang tazkiyatun nafs ya. Kita lanjutkan pentingnya hati tadi poinnya. Tadi kan tokoh rujukannya sudah. Maksudnya pentingnya hati adalah dengan kita mempelajari tazkiyatun nafs menekankan bahwa atau pentingnya hati tadi ya, ketika kita belajar tazkiyatun nafs, pentingnya hati adalah menekankan bahwa hati adalah pusat segala amal perbuatan. Bahwa hati adalah pusat amal perbuatan. Kita tahu semuanya peran hati bagi seluruh anggota badan ibarat raja bagi para prajuritnya. Semua bekerja berdasarkan perintah hati. Semua tunduk kepadanya karena perintah hatilah istiqomah dan penyelewengan itu tidak ada. Begitu pula dengan semangat untuk bekerja juga. Rasulullah bersabda di sini kalau di halaman berapa ya? Tentang hati ya, halaman 25 tuh bisa yang sudah umum baca. Ketahuilah di dalam tubuh kita ada segumpal daging ya. Bila ia baik maka baiklah seluruh tubuh. Apabila ia rusak maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ya, itu menjadi pentingnya kita belajar hati karena hati ini menekankan pada hati adalah pusat segala amal perbuatan. Jika hati baik, seluruh anggota badan juga akan baik dan sebaliknya. Ya. Kalau ilmu tentang bagaimana ketika ada nggak orang yang hatinya itu rusak tapi jasadnya baik? Ada nggak? Hatinya sebenarnya hatinya rusak tapi jasadnya baik, jasadnya nggak apa-apa gitu. Ada nggak? Ada. Hatinya sebenarnya rusak, badannya biasa, jasadnya tapi baik-baik saja. kelihatan dia. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya punya pengalaman. Ada seorang perempuan yang 40 tahun lebih belum menikah, ya, yang sampai akhirnya si perempuan ini itu punya imun, punya saraf, sakit saraf gitu, punya apa. Ketika dicek ke psikologi, ke psikolog, itu ternyata perempuan ini dimulai dari kecewa. Jadi fisiknya itu ikut imunnya itu jadi lemah gitu. Itu secara psikolog. Dan itu sebenarnya bukan ilmu baru bagi psikolog. Itu ilmu yang sudah lama diajarkan oleh ahli-ahli kesehatan pada masanya yang justru barat ngikutin gitu. Ini tadi, kalau jika hati baik, seluruh anggota badan akan baik, dan juga sebaliknya. Artinya ini bukan ilmu baru. Kalau kamu sakit ini, kamu pasti sakit mentalnya lagi nggak baik-baik aja, itu bukan ilmu baru. Ya, itu ilmu sudah lama sebenarnya. Kalau hati kita baik, jasad kita baik. Kalau kalau jasad kita tidak baik, maka bisa jadi hatinya tidak baik-baik saja. Yakin? Ya. Jadi kalau kita lagi sakit, coba deh cek deh. Kita lagi marah sama siapa hari itu? Kita lagi jengkel sama siapa? Itu biasanya connect. Ibu suka ngerasa gitu nggak? Pusing, migran, apa gitu? Ya karena pikiran kan? Pikiran itu karena apa? Abis ngomongin orang mungkin jadi pikiran kan? Itu siapa itu perintahnya? Jiwa. Udah pikirin aja dia terus ngomongin kamu. Terus pikirin, akhirnya nggak mau makan sakit terus mikirin. Kan itu siapa mulainya?
hati. Itu contohnya ya. Maka tadi pentingnya hati atau pentingnya kita belajar tazkiyatun nafas adalah tadi supaya jasad kita sehat, hati kita sehat, otomatis jasad kita akan sehat. Maka kita temukan Rasulullah pernah sakit nggak? Pernah. Sakitnya apa? Sakit hayatnya. Di akhir hayatnya doang. Ya karena tadi hatinya Rasulullah tuh bersih, nggak pernah hasad, bahkan sama musuh-musuhnya juga beliau tidak bahkan memaafkan. Nggak ada kisahnya. Kalaupun sakit karena diracunin kan? Ya kan? Sakit karena diracun nggak ada, sakit jiwanya itu nggak ada gitu. Karena sebab adalah yang meracuninya. Itu contohnya saja. Jadi memang hati ini menjadi raja dari semua anggota tubuh kita ya. Terus manfaat membaca buku ini. Satu, apa sih manfaat?